Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to FW Podcast by Overheard, the Friends with Benefits. And back again with your host, this is Mimin Sostia yang menjadi host sekaligus narator. Kebanggaan sobat ngemis sekalian, apa kabar semuanya? Pertama-tama gue mau bilang terima kasih buat teman-teman semua yang telah mendukung gue sampai sejauh ini. Yang masih pada nanyain akun gue kapan balik ya mohon bersabar, karena sebenarnya gue juga udah stres setiap hari ditanyain sama netizen yang budiman. Dan buat teman-teman yang belum dengerin episode kemarin bersama Firsabila, boleh dengerin dulu. Dan sekarang seperti biasa di tempat yang cukup nyaman ini, di podcast Masasio Network, gue sedang bersama salah satu wanita cantik yang tidak bisa disebutkan namanya. Sayang sekali. Enaknya panggil apa nih? Sayang. Iya sayang aja kan? Sayang aja ya. Oke. Lo sibukannya apa? Kuliah Kuliah aja. sama lagi bikin bisnis gitu. Oh bisnis girl banget ya. Bisnis bilang apa? Hair care. Hair care. So far gimana kabarnya? Baik. Jadi wanita ini tuh gue bisa kenal dan bisa bersama di sini karena sebenarnya kita udah lama sih janjian. Ya gak sih? Iya. Ayo dong jangan malu-malu gitu dong. Santai aja, relax. Kan gue gak ngapa-ngapain juga. Gak buka baju ya kan. Gerah gitu kan maksud gue. Kabar baik. Sibukan Baik. sekarang lagi kuliah dan lagi bikin bisnis. Statusnya apa kalau boleh tahu? Kenapa? Statusnya apa? Single. Oh masih single. Pas banget gue panggil sayang ya kan. Nomor WhatsAppnya ada kan? Kenapa single? Udah berapa lama? Seumur hidup. Seumur hidup? Tidak mungkin. Ya emang udah pacaran udah berapa lama? Maksudnya pernah. Iya. Gak pernah yang pacaran gitu sih. Paling kayak HTS gitu. Kenapa gitu loh? Gak tahu, gak ditembak-tembak. Emang zodiak lo apa emang? Leo. Oh Leo tuh gitu lah. Kenapa tuh? Gue belum lama sama Leo soalnya, sama yang di Bali kemarin. Terus gimana ya, nggak jelas aja. Nggak jadi juga gitu loh. Karena apa ya, dia terlalu mementingkan pride-nya gitu. Iya nggak? Iya nggak? Gak juga. Nggak. Contohnya gini ya, ini hal spesifik yang lu bilang tadi. Gue kenapa nggak bisa sama dia? Mungkin karena gue HTS-an doang dan gue nggak ditembak-tembak. Sedangkan kan lu juga tahu, lu juga manusia, diberikan akal, lu bisa untuk ngomong, untuk mengarahkan kita ini apa. Kenapa? Gengsi. Oh, kan ini permasalahannya guys. Jadi so far selama ini HTSan doang. Alasannya apa emang? Selain itu ya? Belum pasti juga sih. Maksudnya kalau misalnya mau berstatus tuh emang kayak serius bakal sampai nikah gitu. Cuma kalau misalnya kayak belum ada prospek bakal nikah gitu, gue sendiri juga nggak mau sih kalau langsung ada status. Terakhir HTS kapan emang? Berapa hari yang lalu. Kenapa berhenti? Produser gue emang anjing sih. Kenapa emang? Kenapa? Kapan terakhir HTS tuh beberapa hari lalu. Kenapa berhenti? Kayak cheat gitu, tapi nggak bisa dibilang cheat juga sih. Sebenarnya kan belum terikat. Iya sih. Cuma kayak udah sama-sama saling ngunci gitu loh, kayak sama-sama. Gue buat lo buat gue. Terus? Jadi kayak terus ketahuan dia chat cewek lain lah, ajak cewek lain jalan lah, jadi kayak no gitu. Kan HTS? Iya tetap saja. Iya maksud gue gini loh, ketika lo berada di suatu fase dimana kayak oke, gue punya lo punya gue, daripada gambling nantinya kalau suatu saat lo jalan sama orang lain, ya setidaknya ya status tuh menurut gue nggak apa-apa sih, kayak pacaran aja yuk gitu. Cuma kayak baru bentar banget kan kenalannya, jadi buat langsung pacaran juga menurut gue belum cukup. Kenal lo berapa lama emang? 4 bulanan. Kenal lo udah 4 bulan? Terus HTS selama? 3 bulan.
Kenalnya berarti sebulan ya, PDKT-nya sebulan. Apakah emang pas PDKT tuh lu kayak ngeliat gimana ya? Oh kayaknya bisa deh kalau misalkan buat bareng-bareng gitu. Enggak sih, justru kayak awalnya gue pikir kayak bakal jadi temen doang kan. Soalnya kayak dia emang kayak fuckboy gitu. Oh kamu suka yang fuckboy? Seneng nih kayaknya nih. Iya nggak sengaja, pas aja. Terus jadinya ya udahlah jalanin gitu. Selama 4 bulan. 1 bulannya PDKT, 3 Iya. bulan HTS. Emang pas lagi HTS itu lo gak ada niatan kayak kita kemana yuk gitu, atau kayak untuk ngomongin serius gitu loh? Belum sih, karena kayak menurut gue PDKT HTS gitu butuh waktu yang lama gitu loh. Soalnya kan gue juga udah 20-ish dan gue nggak mau yang kayak pacaran asal pacaran gitu. Sayang emang umur kamu berapa? 21 tahun ini. Oh ya ampun. Kalau lo sendiri ada selera-selera gak sih? Nggak ada Tipe-tipe sih. gitu. Yang penting kalau fisik gue cuma lihat lebih tinggi. Kayaknya gue lebih tinggi deh. Masuk kan? Mumpung lagi sepi kan. Ya nanti malam bisa lah. Pulang kemana? Pulang sama gue aja kali ya. Enggak. Yang bercanda. Si jauh kan. Tapi yang biasanya kayak gitu sih. Ini si cowok ini teman kampus lo atau gimana sih? Enggak sih, dulu tuh pernah ketemu di bar gitu. Biasa ngebar di mana emang? Di daerah Jakarta Utara. Kenalnya gimana? Kenalnya lo di bar, satu bar. Tapi cuma kayak di bar itu cuma kayak pas-pasan doang, nggak kenalan. Jadi kenalannya itu baru pas follow-follow IG. Pada saat itu mabuk gak sih? Enggak. Apakah anda ini Apa tuh? mabuk? Enggak ya? Sudah enggak. Oh, jadi sempat. Sempet. Jadi kapan lagi kita mabuk? Mabuk asmara maksud gue. Iya. Tapi so far harapan lo apa sekarang? Apa tuh maksudnya? Iya kayak oke, gue udah nggak sampai kemarin gitu loh. Gue nggak utamain love gitu sih. Kalau di hidup ini lagi fokus buat financial independent. Jadi gue kayak ya udah kalau ada yang deketin ya udah, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Gue boleh deketin nggak? Boleh nggak ya? Nggak, gue tuh poin aja gitu ya kan? Boleh nggak? Bisa jadi. Ya. Kenapa bisa jadi? Ya kan gak ada yang tahu. Gak ada yang tahu ya. Bisa jadi lo sama dia tuh. Ngarep bro. Ya udah ayo. Bisa jadi nih kita. Bisa jadi. Tapi jadi yang kedua mau? Oh tidak. Ya mati dulu deh rekamannya nih, di post dulu gitu kan. Siapa tahu pas ditanya jadi yang kedua mau ya kan. Enggak sih. Tapi sebenarnya itu kan lo udah HTS ya. Lo ada gak sih pengalaman FWB? Ada sih dulu pas bandel. Oh pernah bandel? Pernah. Paling bandel gak lo ngapain emang? Iya, mabok, FWB aja. Ya. FWB aja. Paling sejauh apa emang? Biasanya kan FWB ya gimana gitu kan. Coba gini deh, sebelum jauh ke sana kita bahas secara generasi dulu ya. FWB menurut lo apa? Kayak sahabat tapi lebih dari di bawah pacar tapi lebih dari sahabat. Gimana ya? Kayak sama-sama kalau misalnya ada kebutuhan atau kayak saling bantu gitu. Kebutuhan apa emang? Saling bantu apa? Misalnya seksual aktif gitu kan. Lo termasuk yang aktif atau yang pasif? Sedang. Jawabnya kayak mukanya tuh. Iya, ini tuh kayak muka-muka polos-polos tapi pengen diajak ke kamar mandi kan? Mau? Ya jadi lo termasuk yang seksual aktif gitu? Pada saat itu? Iya, pada saat itu lumayan. Apa yang ngebuat lo kayak hal pengen untuk aktif secara kayak anjing gue butuh nih nyet gitu? Apa ya? Gue sebenarnya dibilang kayak horny juga enggak, tapi lebih ke apa ya? Kalau dia mancing pasti iya sih. Enggak juga. Oh enggak juga. Emang biasanya yang bikin lo horny itu apa? Mabok. Harusnya kita mabokin anjing. Beli Amer gak nih?
Jadi lo yang iya nih gimana ya? Semua orang juga kalau mabuk ya sange anjing. Ya gak sih? Nah, si bangsa. Jadi yang bikin mabuk, yang bikin sange tuh mabuk. Enggak sih, sebenarnya tergantung orangnya juga. Kayak kalau misalnya orangnya tipe gue, ya. Tipe lo emang gimana emang? Kalau Kan pada selain yang lebih tinggi dari lo ya. kan pada saat itu tipenya yang fuckboy. Oh. Ya pada saat itu fuckboy. Terus apa lagi? Apa ya, ada karismanya gitu loh pas ketemu, kayak auranya keluar gitu kan. Motor kali ya karisma. Nggak bercanda. Tapi emang karisma tuh setiap cowok tuh pasti punya karisma sendiri. Dan fuckboy, ya gue nggak tahu sih tipe-tipe fuckboy itu gue nggak tahu juga, karena setiap cewek tuh pasti punya kriteria fuckboy yang tersendiri gitu loh. Dan lo apa gitu loh? Fuckboy kan luas nih. Apakah tukang gonta-ganti ONS tiap malam atau gimana? Oh enggak, gue sukanya yang diem-diem mematikan gitu. Soalnya ini emang kalem-kalem kayaknya ganas gitu kan. Iya gak sih? Iya gak? Mungkin. Gini nih, kok gue tuh kalau ngobrol sama lu tuh kayak penasaran, diem-diem. Tapi ya. Ke Bali bareng ya. Nggak kan, gue pengen tahu aja gitu kan, gimana lo punya atau suatu hal kayak anjing nih sange banget gue ngeliatnya orang. Kalau misalnya lagi ke klub gitu, biasa gue tuh malah liatnya tuh cowok yang nggak terlalu outstanding gitu sih. Maksudnya gimana? Kayak kan ada tuh kalau cowok ke klub tuh yang kayak sengak gitu kan. Nah gue tuh nggak lihat yang itu, gue tuh biasa liatnya yang diem-diem gitu, yang diem-diem mematikan gitu. Lo kalau ngeliat gue kayak gimana emang? Belum tahu. Belum tahu gimana. Soalnya kita waktu itu jalan-jalan mau ketemu tuh nggak jadi terus gitu loh. Dia bangsat. Gue nanya dia anjing. Gimana? Ya liatnya seru. Terus kayak walaupun apa ya, misalnya orang liatnya begini, tapi tuh sebenarnya di dalamnya belum tentu kayak gitu. Emang mau kenal lebih lanjut? Iya, ini gini loh, kadang-kadang cowok-cowok yang kelihatannya biasa-biasa aja tapi ceweknya cantik biasa tuh jago sepik anjing. Iya gak sih? Tapi rata-rata mantan-mantan lo ya, cowok-cowoknya gimana? Biasa-biasa aja kah? Atau emang Biasa-biasa aja sih semuanya. Gak ada yang ganteng. emang iya bro? Gak dikasih lihat. Nah, kok nggak minta sih? lo gak ada niatan gitu? Ya gue aja maju ya. Tapi lo kan punya FWB nih. Lo ada batasan gak sih sama FWB lo? Gak ada sih. Soalnya kayak gue gak baperan kan orangnya. Terus juga FWB gue yang mantan FWB gue. Oh masih? Udah enggak. Oh, enggak. Okay. Makanya kan mantan. Juga orangnya sans gitu sih. Lo gak baperan? Enggak. Apa yang bikin lo baper? Gak ada. Apakah anda tidak punya hati? Beneran lo gak baperan? Enggak. Terus lo bisa sama yang kemarin, lo gimana bisa baper anjir? Nah itu kayak cowok-cowok tertentu doang yang bisa kayak susah cocok makanya. Susah cocok? Bukan susu ya, susah cocok. Iya, apakah lo terlalu gengsi kah? Apakah lo mati rasa atau punya pengalaman gue sakit hati banget dulu sama cowok atau gimana? Iya, gara-gara coba itu. dong, cerita dong. Dulu kan ada deket sama cowok, terus kayak sama dia tuh kayak dijaga banget gitu kan. Terus tiba-tiba diselingkuhin, terus makanya gue jadi bandel gitu kan. Tapi lu pernah bandel gak sama cowok ini? Nggak pernah, justru nggak pernah. Cuma orang-orang jadi mikir kayak, oh nih anak dijebolin nih makanya jadi bandel. Padahal tuh enggak. Emang udah jebol? Hatinya maksud gue. Elah. Aman ya. Iya, gimana waktu itu? Iya, jadinya kan gara-gara diselingkuhin jadi mulai bandel. Oke. Terus jadi kayak maunya ya udahlah have fun aja, jadi kayak udah nggak main hati gitu sih. Maksudnya udah nggak dibawa baper apa-apa gitu. Jadi kayak lama-lama ya nggak baperan, cuma dibilang mati rasa enggak lah. Bisa gitu ya, saking sakit hatinya gitu ya. Kayak lu serius sama satu orang doang, terus tiba-tiba gue diselingkuhin gitu kan. Wah anjing banget sih. Apa kalau trauma?
Sempet trauma sih, soalnya kan gara-gara gue bandel juga. Jadi susah kalau misalnya deket sama cowok tuh. Kayak kadang cowok tuh cuma ada maunya doang buat deketin gitu. Lo tau gak tipe-tipe cowok yang ada maunya doang? Tahu. Gimana? Berdasarkan pengalaman lo nih. Kelihatan sih kayak misalnya nggak mau ke public place. Terus kayak bahkan gue tuh sebenarnya agak nyesel sih FWB, soalnya tuh kayak bukan FWB tapi kayak fuck buddy. Oh, lu dipakai doang? Iya. Sorry, bukan dipakai doang ya. Lebihnya intinya kayak untuk pemuas aja gitu berarti. Lo nyesel? Sekarang sih udah healing ya, udah kayak ya udahlah itu masa lalu. Tapi kalau dulu tuh kayak lumayan membekas gitu sih, soalnya bikin gue jadi apa ya? Kalau misalnya cowok deket, pasti gue kayak bener-bener takut dipakai gitu. Oh, takut kayak untuk ke arah sana ya. Terlalu seksualitasnya tuh terlalu ketara berarti ya. Nggak jago tuh orang. Nggak jago kan? Tapi emang banyak ya, kayak kadang orang tuh misalkan even contoh ya, misal gue deketin lo terus kayak sebenarnya tuh gue punya ya tulus lo gitu. Dan kadang si cewek kalau punya trauma tersendiri, jadi kayak nganggep basi lo nyet gitu. Enggak sih, soalnya gara-gara pengalaman-pengalaman gue yang itu, gue jadi lumayan bisa lihat orang gitu loh. Kayak orang gerak-geraknya gini berarti gini gitu. Walaupun ya mungkin gak valid 100%, cuma ya jadi lebih hati-hati aja. Tapi lo tipikal yang gue pengen kenal orang ini by person, kayak oke lah gue kenal dia berarti emang ya ini orang baik gitu loh. Daripada tentang misalkan kayak di image-nya, kayak gue lah contoh, gue admin nih dengan punya masa yang begini. Terus kayak lo gak tahu gue secara personal, tiba-tiba kayak lo milih gue, itu gimana? Enggak sih, gue nggak lihat dua-duanya sih. Kayak kalau misalnya ada kemungkinan buat deket, kayak gue nggak bakal mikir kayak oh ini karena admin oh ini karena orangnya baik. Enggak sih, kayak gue tuh nggak dengerin omongan orang tentang nih orang gitu. Jadi gue kayak ya udah kenalan aja nggak apa-apa gitu. Oke. Berarti kita masih ada kesempatan dong. Iya kan? Bisa jadi kan, dia bilang bisa jadi. Terus dia orangnya nggak terlalu suka melihat sesuatu hal yang emang apa yang dilihat, apa yang ditunjukkan. Lebih suka personal gitu loh. Dan pada saat itu kalau pas masa zaman-zaman FWB ya, lo jadiin hal kayak gitu. FWB berapa kali sih? Udah lupa sih jujur. Banyak. Lebih dari 10? Iya. Oh my god, body count lo berapa emang? 20-an kayaknya. Udah gak ngitung sih. Lo tipikal yang kayak ngebar terus tiba-tiba gak pulang, atau tipikal yang gimana sih? Maksudnya? Ya misalkan kayak gue FWB lo nih, si tiba-tiba gue pengen nih, sayang aku mau deh gitu. Lo gimana? Enggak sih, gue lebih ke kalau FWB tuh biasa malah di luar bar gitu loh. Jadi kayak emang dari teman biasa gitu. Cuma kalau misalnya dari bar pulang main, biasa gue tuh sama HTS-an. Sama yang kemarin? Beda. Dan berarti lu kayak gitu, lu pro ONS gitu sih? Enggak, anti ONS. Kenapa? Karena kayak ONS tuh kayak kesannya dipakai banget gak sih? Atau make banget. Kan sama-sama make, gimana sih? Ya tapi kan ONS lebih gak safe gitu loh, karena gak kenal orangnya kan. Iya sih. Intinya tuh untuk kesana lu lebih tipikal yang berarti menjalin suatu chemistry dulu ya. Untuk enak nih gitu. Tapi lu tipikal yang pakai pengaman atau nggak pakai pengaman? Pakai lah. Kan biasanya ada orang-orang yang alasan dimana kayak gue nggak mau NS karena ya gue nggak suka pakai pengaman, cuy. Enggak sih. Lo berarti safe sex banget ya? Kecuali sama cowok sendiri. Oh ya, jadi buat brand-brand nih boleh masuk dong. Tapi pas lo menjalankan sebuah FWB, lo pakai komitmen gak sih di dalamnya? Atau tiba-tiba oke lah kita FWB aja gitu? Go with the flow sih. Gak pernah yang kayak oh kita FWB gitu, enggak. Biasanya misalkan kayak kita udah kenal lama nih, ya yang antara udah berjalan, terus suatu saat ketika kita mungkin bakal di suatu saat nanti kita bakal ketemu dan main, terus tiba-tiba gue pengen nih sama lo nih misalkan, dan di saat itu juga kondisinya memungkinkan,
Lo tipikal yang gimana? Emang iya kan? Atau tipikal yang kayak nanti dulu deh, apa gue lagi nggak pengen banget deh, atau gimana? Lihat-lihat orang sih. Soalnya kan ada yang kayak dajal gitu kan. Gimana? Emang yang kayak dajal gimana? Kayak bisa aja kayak abis main diomongin di belakang lah, atau enggak kayak gue abis main lu sama si ini gitu-gitu. Soalnya circle gue beberapa kayak gitu kan, terlalu terbuka. Itu cowok-cowoknya lemes banget ya? Banget. Kenapa ya? Kayak lu dikasih sebuah kepercayaan dan kenikmatan, kenapa nggak dijaga gitu? Iya gak sih? Iya gak sih? Iya, gue misalkan gue sebagai cowok gitu kan, misalkan case-nya gue dapat benefit dari lo, halnya dalam hal seksual gitu kan, dan gue ngerasa kayaknya ini kan sebuah apa ya, sebuah opportunity gitu loh, sebuah kepercayaan dari lo yang lo kasih ke gue, bahwasanya otoritas tubuh lo bisa gue masuk ke sana gitu loh. Berarti kan suatu hal yang emang harus lo jaga, bukan lo umbar. Lo ada pesan gak buat orang-orang kayak gitu? Gue lebih pesan ke mantan FWB gue sih. Soalnya Tolong kasih tahu. Soalnya tuh kayak, maksud gue kan kita friends with benefit. Kayak doesn't mean kita di luar kayak stranger gitu loh. Kadang tuh beberapa tuh kayak malah pura-pura nggak kenal lah, atau nggak kayak nggak mau go to public place. Padahal kan maksudnya kayak teman biasa gitu loh. Kayak kadang nongkrong ya udahlah gitu. Kenapa lu harus kayak senutup-nutupin itu? Kan malah kalau misalnya dinutup-nutupin, orang lebih kayak mikir dong, ada apa nih, kok mereka kayak kenal tapi kayak gak kenal gitu. Tapi itu ada bagusnya gak sih? Mungkin untuk menjaga batasan. Enggak sih menurut gue. Lo tipikal yang FWB gimana sih? Iya maksudnya di public place ya temenan aja biasa, kayak temen deket gitu. Jajan lu berdua. Bukan. Enggak tahu. Tapi gimana ya, FWB juga kadang gue suka bingung juga sih. Kayak misalkan lu temenan, terus in the same time lu ada waktu nongkrong gitu kan. Ya kenapa lu gak kayak ya udah ambil aja biasa aja gitu? Maksud gue tuh kayak gitu. Kenapa ya? Apa karena dia udah tahu lu kayak gimana kali, atau gimana? Tapi di belakang ngomongin ya? Iya, di belakang kayak apaan sih, enggak deket bisa aja gitu. Bahkan kayak enggak, cuma kenal-kenal biasa gitu. Maksudnya kan tinggal bilang, oh iya dia temen gue, kan selesai gitu loh. Iya sih, jadi kayak gak manjang ya. Tapi emang gimana ya, lo pernah cemburu gak sih sama FWB lo? Enggak, kan gue gak baperan. Bahaya nih. Emang lewat tuh, aduh hati-hati deh. Gue juga udah pengalaman sama Leo tuh kayaknya gak bisa deh. Terlalu gimana ya, gue orangnya kan kayak self-center gitu. Kayak yang nggak pengen aja, atau gue orangnya gengsian juga, dan mungkin lo lebih gengsian aja gitu loh. Jadi kayak untuk menemukan suatu komunikasi yang baik gitu kan, atau gimana, kadang ya nggak semua Leo sih, teman beberapa ya kadang kayak ya gue nggak tahu sih lo gimana, cuman agak gimana gitu, gengsi untuk mengungkapkan. Anjir. Dan lo ada pesan gak terakhir buat para pendengar mantan FWB-an lo, ATS-an lo yang dengerin sekarang, walaupun dia nggak tahu kalau ini adalah lo? Iya, kalau misalnya para pendengar punya FWB, ya di public place temenan biasa aja. Maksudnya jangan kayak terlalu ditutup-tutupin. Maksudnya kan itu juga apa ya, sakit juga loh, kita jadi mikirnya kayak oh lu cuma pakai gue gitu loh. Gitu sih. Terus apa lagi? Terus kalau misalnya emang mau FWB, terus terang dari awal sih menurut gue. Karena kalau misalnya lu deketin dulu dan ceweknya baper, itu bakal sakit banget. Itu kan tadi udah pesan. Sekarang kesan lo deh bisa ngobrol sama gue. Akhirnya kita ketemu. Ya seru. Terus jadi kayak ke throwback masa lalu gitu. Kan gue udah berhenti semua kan. Mau mulai lagi gak sama gue? Masuk terus sampai closing. Terus anjing. Off mic aja gak sih? Kesannya apa lagi tadi? Seru. Bisa nge-throwback lo ke masa lalu yang kelam itu. Harapan lo apa selanjutnya nih? Harapan gue nggak kejebak sama fuckboy. Sama maksudnya ya udah kayak yang gue pinginin kan financial independent, jadi ya ngejar itu aja lah. Iya sih, ya lo juga kan masih dalam proses untuk
gimana ya, kayak mengejar pendidikan juga dan segala karir. Ya, gue doakan lo semoga makin jaya dan makin. Amin. Oke, terima kasih sayang sudah mampir di FW Podcast. Dan Sama-sama. jangan lupa, biasanya gue mention narasumbernya ya kan, cuman sayang sekali ini tidak bisa, jadi ya cukup gue yang menikmati aja. Terima kasih buat dan terakhir ya, buat teman-teman semua sobat nganu dimanapun kalian berada, untuk episode kali ini ambil sisi positifnya. Gue yakin di dalam suatu episode itu pasti ada suatu insight yang bisa lo ambil gitu, dan lo bisa pelajari dari cerita-cerita yang udah pernah masuk ke gue atau narasumber yang pernah ngobrol sama gue. Pasti ada suatu hal yang bisa lo ambil insightnya. Jadi jangan ambil kayak oh dia ternyata bisa dipakai nih dan segala macam. Nggak kayak gitu. Ambil positifnya, buang negatifnya. Dan juga terakhir gue mau ngingetin, jangan lupa untuk follow Instagram backup account gue, tambahin underscore aja. Dan juga yang buat yang punya cerita boleh langsung DM ke gue di @FW Podcast. Dan terima kasih sayang sudah mampir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Di sini gue Mimin pamit undur suara. Sampai jumpa.